Sebagai sebuah ekosistem, sekolah diharapkan mendukung dan menumbuhkan terciptanya sikap kepemimpinan dalam murid melalui program sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Untuk memperoleh gambaran dengan jelas bagaimana sekolah dapat mendorong kepemimpinan dalam diri murid, mari kita dengarkan bersama pengalaman dari Alfonsina Melsasail atau Foni, narasumber kita berikut ini. Ibu atau bapak mungkin akan melihat bahwa situasi di sekolah berikut berbeda dengan yang ada di lingkungan Anda. Namun, mari kita berfokus dengan hal-hal yang bisa kita adaptasi untuk mengembangkan kepemimpinan murid di sekolah masing-masing. Nama saya Alfonsina Melsasail atau bisa dipanggil Foni. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil yang berada di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Selepas SD, saya mendapat dorongan dari guru-guru program Indonesia Mengajar untuk melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. Hingga akhirnya, di masa SMA saya bersekolah di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Dan disinilah banyak terjadi proses pembelajaran yang mengubah sudut pandang saya dalam merespon sesuatu. Salam adalah sekolah yang berbasis riset, yang mana pada saat kami masuk sekolah, kami didorong dan difasilitasi untuk dapat menentukan sendiri topik riset kami sesuai dengan keinginan kami setiap semesternya. Ada 3 tahap dalam proses kami meriset, yaitu yang pertama perencanaan, pencarian dan pengolahan data, serta yang ketiga presentasi akhir semester. Kami juga mencari narasumber dan melakukan wawancara sendiri untuk keperluan riset kami. Saat saya menjadi murid baru di semester 1, saya memilih topik riset tentang perkembangan anak usia dini karena saya sangat suka anak kecil dan saya juga ingin mendirikan sekolah di kemudian hari. Setelah itu, saya mencari data dengan membaca referensi tentang perkembangan anak usia dini, melakukan observasi dan wawancara narasumber yang sudah saya tentukan. Hasil dari pencarian data ini saya kemas dalam bentuk PowerPoint dan saya presentasikan di akhir semester. Dengan pola riset seperti ini, saya merasa lebih objektif karena semua hal berbasis observasi sehingga data yang diperoleh itu valid. Pengalaman riset ini ternyata membuat saya lebih peka dalam mengamati dan melihat kondisi sekitar saya. Liburan sekolah 2018 lalu, saya pulang ke desa dan saat itu saya melihat banyak sarjana yang menganggur dan tidak tahu mau mengerjakan apa. Hal ini membuat saya merasa resah dan prihatin. Keresahan inilah yang membuat saya merasa harus berdiskusi dengan mentor saya. Diskusi kami berujung dengan, coba deh kamu lihat apa potensi dari desa kamu. Siapa tahu dari potensi itu bisa lahir sesuatu yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Gitu kata mentor saya. Akhirnya dari keresahan dan hasil diskusi dengan mentor inilah yang menjadi dasar saya meriset tentang minyak kelapa dan produk turunan dari kelapa. Saya mengambil contoh dari salah satu program rutin sekolah kami, yaitu pasar ekspresi yang diadakan 2 kali dalam setahun. Dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang terlibat adalah seluruh warga Salam. Ada siswa, fasilitator, hingga orang tua. Beberapa minggu sebelum acara, tim OAS atau Organisasi Anak Salam akan melakukan diskusi untuk membentuk panitia pelaksanaan acara pasar ekspresi. Waktu itu saya berpartisipasi dalam pasar ekspresi sebagai bendahara. Tugasnya memastikan semua pengeluaran dan pemasukan tercatat rapih di buku. Selain itu, ada beberapa hal yang harus saya pastikan berjalan lancar juga, misalnya penjualan kupon dan pemasukan dari penagihan pajak atau sewa tempat para penjual.
Selain memilih topik riset, khusus untuk murid SMA, kami diminta membayangkan pencapaian yang ingin kami raih dan apa yang ingin kami lakukan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, agar mendapatkan benang merah untuk menyambungkan cita-cita kami dengan apa yang kami lakukan sekarang, kami memetakannya dalam target per semester. Setiap dari kami tentu memiliki target dan cita-cita yang berbeda. Maka dari itu, kami juga menjalani proses yang berbeda-beda agar bisa memenuhi target yang sudah kami buat. Apabila target yang kami buat tidak tercapai, sekolah akan menghargai prosesnya. Siapa sih kalian itu? Jati dirinya seperti apa? Minatnya, bakatnya, potensinya gitu ya. Terus setelah tahu ini coba kalian proyeksikan ke depan. Kalian itu ke depannya itu akan menjadi apa sih? Menjadi siapa? Menjadi seperti apa gitu ya. Fasilitator kami akan membantu bagaimana kami dapat menjelaskan proses tersebut dengan bertanya kepada kami. Kamu udah belajar apa aja? Atau pelajaran baru apa yang kamu dapat dari proses ini? Atau biasanya muncul pertanyaan, kamu puas atau tidak sih dengan target yang kamu set tahun ini? Di Salam kami diajarkan untuk selalu menghargai proses yang kami jalani. Jadi walaupun kami belum berhasil memenuhi target yang kami buat, setidaknya kami mengerti proses di balik itu. Kami jadi belajar hal baru dan kami mendapat pengalaman baru untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, saya memiliki target yang harus saya capai. Walaupun dari pihak Salam tidak meminta dan mengharuskan saya berhasil dalam mencapai target yang saya buat, saya tetap merasa harus bertanggung jawab dengan target dan pencapaian saya apapun hasilnya. Ternyata semua yang saya alami di sekolah ini dampaknya terasa hingga sekarang. Bahkan ketika saya sudah lulus. Dari kisah ini, kita dapat mengetahui bahwa pengalaman belajar yang kita desain saat ini dapat membawa dampak hingga murid dewasa, termasuk dalam pengembangan budi pekerti murid. Karena itu, siogianya sekolah dapat memfasilitasi terciptanya lingkungan belajar yang mendorong munculnya sikap kepemimpinan dalam diri murid, sehingga tujuan pendidikan sebagaimana Ki Hajar Dewantara sampaikan dapat tercapai, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.